apalagi dengan kampanye Jokowi adalah kita, ya, itu seakan-akan buat saya pada saat itu Jokowi adalah kita. Kader politik kemudian bisa menghancurkan partai politik yang selama ini mendukung dia, ya, atau kemudian juga seorang ibu ketua umum partai yang kemudian selama ini juga memberikan kesempatan dan juga dukungan dan juga tentunya dana yang cukup besar, ya, untuk. Tapi rupanya Republik tidak menyejukkan kita. Kenapa nggak menyejukkan? Kita lihat perseteruan Ibu Mega dan Jokowi ini masih berlanjut. Saya pikir setelah Pilpres sudah selesai. Ternyata perseteruan ini semakin memuncak ketika kita mendengar kemarin pidatonya di Rakernas Perindo, ya. Dan keras sekali itu. Saya coba menebak-nebak, ya, Prof. Ikra, mungkin ini dipicu oleh pemeriksaan beberapa kader PDIP, ya, termasuk Hasto dan Wali Kota Semarang. Kalau menurut Prof. Ikra, kira-kira apa yang membuat Ibu Mega itu sampai detik ini menganggap Jokowi ini, kan dia istilahkan di situ brutal, ya? Ya segini aja, kalau Anda memang masih manusia, ya, punya moral dan punya hati, ya, punya pikiran yang jernih, ya. Mana mungkin misalnya Anda yang misalnya dulu bukan siapa-siapa gitu kan, kalau istilahnya Rocky Gerung itu kan cuma tukang mebel kecil gitu kan, kemudian tiba-tiba diangkat jadi calon wali kota, kemudian didukung juga menjadi gubernur DKI, bahkan Bu Mega itu kan melepaskan kesempatan dia untuk bisa revenge, ya, dengan ketika dia ingin maju lagi gitu kan, pada pemilu 2014 itu. Tapi ya termasuk saya yang kemudian juga mendesak supaya Bu Mega sebaiknya nggak usah maju lah, berikan kesempatan pada Jokowi, ya. Karena kita dulu kan melihat, apalagi dengan kampanye Jokowi adalah kita, ya, itu seakan-akan buat saya pada saat itu Jokowi adalah kita. Saya itu terus terang, ya, seingat saya sampai tanggal 13 Oktober 2023, saya itu masih nggak percaya bahwa dia ingin memajukan Gibran itu menjadi calon wakil presiden dengan mengobrak-abrik, saya menggunakan kata mengobrak-abrik, ya, dibandingkan cawe-cawe, ya, kepada MK, ya. Dan whether Anda suka atau nggak suka, ya, berita itu bukan isapan jempol, gitu kan. Walaupun Jokowi mengatakan enggak, mana saya gitu kan. Tapi satu majalah, ya, yang tidak pernah juga saya tidak sebutkan di dalam podcast-podcast yang saya ikuti, itu dalam majalah Tempo. Anda lihat, ya, sebuah majalah berita mingguan itu berseri-seri tentang Jokowi, ya. Tadi Jokowi dan keluarga, kemudian sekarang Jokowi beserta rektor yang kemudian jadi operator, gitu kan. Ya, maksud saya, ya, teman saya juga, ya. Teman kita semua. Ya, mantan rektor UGM, ya, yang sekarang menjadi Menteri Sekretaris Negara. Jadi hal-hal semacam itu buat saya nggak masuk akal saya. Ya. Saya sebagai seorang pengamat politik, ya, baik itu tentang negara-negara ASEAN ataupun internasional, ya, khususnya yang terkait dengan pemilihan umum, ya, seperti misalnya saya waktu itu ikut loh bagaimana kampanye pemilu di Papua New Guinea tahun 87 loh. Ya, jadi maksud saya begitulah politik itu berjalan, kan. Bisa yang muda itu kemudian mengalahkan yang tua, ya, pada saat itu Pak Yas Bingti misalnya kan, bisa mengalahkan tokoh tua senior, ya, Michael Somare pada saat itu, ya, pada pemilu 87 itu. Jadi di situ saya melihat, tapi cukup segitu. Dia tadinya menjadi anggota partai Panggu gitu kan, terus kemudian keluar, membangun itu partai sendiri dan bisa mengalahkan bosnya. Tapi dalam kaitan dengan itu, dengan politik itu Pak Yas Bingti itu, ya, itu nggak pernah melakukan suatu pembunuhan politik, ya, atau pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh yang membesarkan dia, ya. Karena ini kan Pak Yas Bingti kan dari daerah pegunungan, ya, sementara Michael Somare kan dari daerah pesisir, ya, perkota pesisir lah gitu. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi antara Jokowi dan Megawati, itu tidak ada tuh di dalam buku politik yang kemudian menceritakan ada sejarah di mana seorang kader politik kemudian bisa menghancurkan partai politik yang selama ini mendukung dia, ya, atau kemudian juga seorang ibu ketua umum partai yang kemudian selama ini juga memberikan kesempatan dan juga dukungan dan juga tentunya dana yang cukup besar, ya, untuk dia bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, kemudian juga menjadi presiden untuk 2 kali masa jabatan. Bahkan permintaan dia apapun, misalnya tentang supaya Gibran bisa maju di Pilkada Solo
2019 itu diberikan. Bobby mau maju jadi wali kota Medan, diberikan. Apalagi yang tidak diberikan? Tidak ada yang tidak diberikan ya. Tidak ada ya. Jadi cuma satu yang tidak diberikan ketika dia meminta atau Jokowi meminta untuk masa jabatan yang ketiga ya atau periode yang ketiga. Kenapa? Buat Megawati biar bagaimanapun dia harus menjadi penegak konstitusi. Karena Mega ini bukan cuma lahir pada era reformasi, Anda harus ingat ya. Dia lahir di dalam kancah politik ya, bukan cuma pada saat dia bisa menjadi anggota PDI pada 1985 ya, dan kemudian PDI melambung suaranya pada 87, tapi dia adalah anaknya Soekarno, ya, seorang proklamator yang kemudian dibesarkan dalam situasi hiruk pikuk politik Indonesia dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Masa-masa susah ya? Dia pernah mengalami masa-masa susah ya, Anda bisa bayangkan ya. Dulu masa-masa direferensi apa ya? Betul ya. Jadi bagaimana dia diadu domba dengan Mas Suryadi misalnya kan, yang akhirnya kedua tokoh PDI itu akhirnya berseteru dan kemudian ya itulah akhirnya PDI sempat berantakan ya karena terbelah gitu kan. Prof. Ikra, sebagai ilmuwan politik, ini sebenarnya Jokowi ini memainkan politik macam apa sih ini? Dengan memperlakukan Ibu Mega seperti itu. Ini itu yang saya juga nggak tahu gitu ya. Kalau dalam teori-teori politik, saya terus nggak tahu apa yang ada di pikiran Jokowi ya, tentang politik ya, termasuk juga tentang moral, tentang Pancasila, tentang difungsi ABRI, tentang macam-macam lah ya. Termasuk juga tentang Mahkamah Konstitusi, bagaimana kita harus menjaga institusi-institusi yang dilahirkan oleh gerakan reformasi atau pasca reformasi itu ya. Kenapa kemudian diobrak-abrik sama dia? Saya nggak ngerti ya. Apakah memang karena dia memang nggak peduli kepada suatu struktur dan juga institusi politik yang memang dibangun dengan darah dan air mata pasca reformasi itu ya? Atau memang kenapa dia nggak peduli? Karena buat dia ya, itu bukan cuma negara adalah saya adalah raja dan kemudian saya pengen supaya anak-anak saya itu menjadi pengganti saya, dan disitulah bangunan dinasti politik itu benar-benar direncanakan sejak jauh-jauh hari loh ya. Ya kalau Bang Todung bilang sama saya bahwa saya udah nggak deket sama Jokowi ketika Gibran menjadi calon wali kota Solo 2019 sekarang. Oh kok jauh banget Bang? Iya, karena aku udah tahu tuh, dia bilang, gue udah tahu tuh. Nanti Jokowi pasti ngangkat Gibran untuk menjadi gubernur atau kemudian menjadi calon presiden dan sebagainya dan sebagainya. Dan buat saya juga ya, Anda tahu ya, Presiden Republik Indonesia itu sebelum Jokowi itu juga bukan orang sembarangan ya. Baik itu Soekarno, Soeharto, kemudian Habibie ya, Anda sebutkan lah ya, Gus Dur, Megawati ya, itu bukan orang-orang sembarangan. SBY ya, itu bukan orang sembarangan. Tapi tidak ada dari presiden-presiden itu ya yang kemudian berpikiran secara naif ya untuk kemudian menggunakan kesempatan pada saat dia berkuasa untuk menjadikan anak-anaknya itu menjadi calon presiden. Not even Pak Harto ya. Pak Harto itu kan kita kritik habis-habisan cuma gara-gara bisnis anak-anak dia. Ingat ya, itu Bung ya. Kemudian Pak Harto itu juga sempat diramaikan gara-gara Tutut tiba-tiba menjadi ketua DPP Golkar dan kemudian menjadi Menteri Sosial ya. Tapi jangan Anda lupa ya, itu Tutut itu bukan main-main juga, maksud saya. Dia bukan orang baru kemarin, maksud saya dia udah, saya beri contoh. Perjalanannya panjang. Betul, dia membina anak-anak pemuda-pemuda untuk masang tenda di Cibubur ya, tempat kemudian yang tadi Anda kirap remaja, kemudian bagaimana dia merangkul anak-anak Timur-Timur, Dian Ota, macam-macam lah ya. Jadi perjalanannya panjang Prof ya? Betul. Sudah 40 tahun baru dia jadi. Dan kalau Anda perhatikan juga ya, terlepas dari Pak Harto itu tidak menginginkan Megawati menjadi pengganti dia, ya, tapi Anda tahu ya, itu bangunan segitiga ya antara Golkar kemudian PDI dan P3 itu tetap dijaga ya, tetap dijaga walaupun memang dia memang tidak menginginkan misalnya PDIP walaupun suaranya itu lebih tinggi dibandingkan P3 pada pemilu 1987, tapi dia tidak pernah menghancurkan PDIP untuk kemudian tidak bisa maju menjadi peserta pemilu legislatif gitu kan. Jadi itu, tapi kalau sekarang Anda lihat ya, saya terus terang kaget ya
mengikuti perkembangan politik dalam seminggu terakhir ini ya, Anda bisa bayangkan ya, Partai Golkar, ya, partai terbesar nomor 3 atau 4 sekarang ya, tapi buat saya dia termasuk partai terbesar. Itu yang kemudian memiliki SDM yang buat saya juga termasuk yang terbaik ya. Itu kemudian tidak bisa memajukan. Kemudian Anda bisa lihat ya bagaimana Golkar akhirnya tunduk untuk kemudian menerima bahwa ya udah. Jadi Prof. Ikrar mau katakan partai sebesar Golkar saja itu bisa diatur-atur ya? Betul ya, independensinya benar-benar hilang ya, walaupun itu memang ada kasus-kasus hukum ya yang terkait dengan ketua umumnya, walaupun itu belum terbukti beliau bersalah ya, karena kan selama ini kan belum ada pengadilan untuk itu ya. Oke. Jadi Prof. Ikrar mau mengatakan bahwa kemarahan Ibu Mega terhadap Jokowi itu yang dituangkan misalnya dalam pidato kemarin, ekspresinya ya, itu memang wajar. Ya, sekarang begini, kalau Anda perhatikan ya, PDIP itu kan biar bagaimanapun ya, sampai Pilpres 2024, itu adalah partainya Jokowi. Ya. Dan dia tahu ya, itulah partai yang membesarkan dia. Ya. Walaupun PDIP juga terus terang dapat juga keuntungan dari posisi Jokowi sebagai presiden tentunya, baik keuntungan politik ataupun ekonomi. Tapi kan Anda tahu ya, Megawati tidak pernah terpikirkan untuk menjadikan anaknya itu menjadi presiden. Walaupun misalnya orang berselentingan bahwa itu dia mendukung si Puan, tapi dukungan itu kan dia cukup rasional karena Puan Maharani ini tidak mendapatkan dukungan elektabilitas yang cukup, makanya kemudian dukungan itu dialihkan ke Ganjar. Ya. Tidak ada upaya dari Megawati untuk kemudian bagaimana ya menggunakan aparat ya, atau waktu 2004 yang lalu ya, ketika sebenarnya dia masih bisa dia lakukan, tapi dia nggak melakukan itu ya. Sama seperti ketika menteri di dalam kabinet Masumi pada tahun 55 itu tidak pernah mau melakukan keuntungan politik karena Perdana Menterinya itu berasal dari Masumi dan Masumi harus mendapatkan keuntungan politik pada pemilu 55, tidak dia lakukan. Masumi tidak melakukan itu ya. Dan Megawati juga tidak melakukan mengail di air keruh pada pemilu 99 ataupun pemilu presiden 2004 ya.